Masih bersama kami di Sindo Morning Show. Misal libur akhir tahun 2023 tinggal menghitung hari. Sebagian besar masyarakat sudah mencari destinasi liburan tahun baru 2024. Sudah belum? Iya, sudah belum ya. Kalau saya jujur belum pemirsa, dan secara global ini Jepang menjadi negara yang paling populer untuk berpergian ke luar negeri, khususnya di Osaka dan Tokyo. Berdasarkan data Airbnb 2023, destinasi domestik favorit wisatawan Indonesia untuk dalam negeri jatuh ke Magelang, tepatnya di Borobudur dan Gedong Tengen di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk kawasan Bali, wisatawan lebih sering berkunjung ke Kuta Bali dan Kecamatan Ubud. Kemudian untuk Jakarta, lokasi favorit berkunjung di akhir tahun yaitu pusat-pusat perbelanjaan seperti Tanah Abang dan Kebayoran Baru. Dan untuk mengupas lebih dalam mengenai tujuan destinasi favorit wisatawan baik domestik maupun mancanegara serta bagaimana tetap menjaga protokol kesehatan dan stamina pasca liburan, kita sudah bergabung dengan Rayani Muharrama selaku travel photographer. Selamat pagi Mbak Rayani. Ada Togi dan juga Arlista di studio. Pagi Mbak. Baik, Mbak, kalau misalkan untuk tujuan destinasi liburan kan tadi di luar negeri ini kebanyakan Jepang gitu ya. Tapi kalau untuk dalam negeri ini ada Magelang, Jakarta justru di Kebayoran Baru sama Tanah Abang pusat berbelanja. Ada juga Yogyakarta. Sebenarnya untuk libur akhir tahun kalau misalkan menurut Mbak ini sebenarnya yang paling favorit nih untuk wisatawan kemana sih Mbak? Oke. Jadi kalau liburan itu biasanya ya udah pasti anak-anak juga libur sekolah, kemudian orang tua juga biasanya cuti dan libur bersama ya. Jadi objek-objek wisata yang sangat familiar dengan ramah anak dan ramah orang tua juga biasanya gitu ya. Jadi kalau misalnya di Sumatera itu ada Danau Toba ya, kemudian di Sumatera Barat itu mungkin rame-rame ke Bukit Tinggi ya. Dan kalau di Jakarta sendiri mungkin ya itu tadi ke mall ya Mbak ya? Atau paling nggak ke ini nih. Ke mall. Pulau Seribu ya. Pulau Seribu, oke. Ya, Pulau Seribu gitu. Dan di Jawa sendiri ya banyak banget itu juga. Ada di Jawa Barat itu mungkin keindahannya itu bisa dinikmati bersama keluarga itu Ciwidey ya. Ciwidey. Dan itu sangat sejuk ya. Apalagi sekarang ini musim yang lagi panas ya kalau misalnya di Jakarta dan sekitarnya itu ya. Jadi condong biasanya cari tempat-tempat yang sejuk mungkin. Oke. Tapi untuk keunggulan dari destinasi domestik daripada destinasi mancanegara ini sebenarnya apa Mbak? Nah, keunggulannya itu ya selain ya gampang ditempuh ya, dan prosesnya itu tidak perlu mungkin imigrasi, visa, paspor dan lain-lain. Itu salah satu keunggulannya wisata di Indonesia gitu ya. Dan biayanya juga jauh lebih murah ya. Tapi memang ada juga sih wisata di Indonesia yang biayanya juga jauh lebih mahal gitu. Raja Ampat misalnya ya Mbak ya? Iya bener banget Raja Ampat gitu ya. Tapi tetap masih menjadi favorit bagi para pencinta alam ya di Papua gitu. Nah, kawasan itu kan bagi untuk ini para keluarga, kawasannya para honeymooners nih, for example nih. Ini lebih baik kemana sih? Mungkin ada ide nggak Mbak Rena? Ini yang honeymoon ini kayaknya kemana aja itu selalu jadi indah ya, kata Barca gitu terus ya. Jadi kalau untuk paket-paket honeymoon itu biasanya sukanya ya ke daerah-daerah pegunungan ya. Yang daerah Lembang, kemudian daerah Pangalengan gitu ya. Dan cenderung ke daerah pantai juga. Apalagi ya ini negara kepulauan ya. Ada pantainya, semuanya indah-indah banget gitu ya. Jadi cocok lah buat honeymoon gitu ya, honeymoon ya. Jadi kalau selain Mbak Reni sendiri mungkin yang sudah pernah jalan-jalan juga melihat keindahan alam, tempat mana yang favorit untuk bisa dikunjungi? Mungkin untuk sebagai mungkin solo traveler mungkin kali ya? Sebagai solo traveler ini yang aman dan juga aksesnya. Iya, jadi kalau favorit saya itu kalau di Sumatera itu masih Sumatera Barat. Kemudian kalau di Jawa itu ya
Yogyakarta, Jawa Timur itu Ijen ya, Ijen itu Ijen, masih favorit. Dan satu lagi yang lagi trending topik kalau nggak salah ya berapa waktu yang lalu itu adalah Banda Neira. Banda Neira salah satu bucket list. Itu juga indah banget gitu ya, dan daerah Papua pastinya ya, Raja Ampat masih menjadi idola gitu ya bagi pecinta laut terutama. Mbak Rayani sebagai travel photographer ini lebih cenderung pada saat melakukan traveling ini lebih solo traveling atau grup nih kalau dari Mbak Rayani sendiri? Oke, jadi saya itu senang dua-duanya. Ada keseruannya sendiri-sendiri nih. Kalau misalnya sama itu kita bisa having fun ya. Boleh cerita nggak plus minusnya, Mbak? Iya. Oke, nah kalau misalnya kita pergi bareng teman-teman itu kita bisa ya ngobrol bareng, makan bareng, cerita, kangen-kangenan gitu ya, buat foto, kemudian mungkin buat konten seru-seruan gitu ya di sosial media gitu ya. Tapi kalau misalnya sendiri itu kita cenderung lebih bisa meresapi mungkin ya. Jadi kapan waktunya kita mau misalnya nih mau jalan ke lokasi A, kita nggak ada yang nungguin atau yang teriak-teriak ngajakin kesini gitu ya. Jadi mungkin lebih fokus gitu. Jadi lebih gampang memanajemen waktunya kalau untuk sendiri. Tapi kalau untuk bersama kita kan harus mempertimbangkan teman juga, mungkin belum bangun, belum makan gitu ya. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Tadi saya juga kemarin juga sempat lihat juga teman-teman saya juga mereka mungkin sekarang ini apakah memang banyak paket-paketan ke mungkin tujuan ke daerah timur, mungkin bagi yang suka diving juga ya, mereka nyewa kapal entah itu yacht ya. Habis itu mereka island hopping. Apakah itu salah satu tujuan untuk wisatawan as a group? Iya, bener banget. Jadi kalau misalnya yang model-model island hopping itu memang baiknya kita bareng-bareng ya. Supaya lebih murah ya Mbak ya? Lebih murah patungannya ya Mbak? Iya, sewa perahunya, sewa kapalnya. Kalau sendiri kan lumayan bengkak tuh budgetnya ya. Jadi memang enaknya itu kita bareng-bareng. Jadi kita share cost begitu. Jadi itu jauh lebih murah lah gitu. Jadi kalau untuk grup kita untuk island hopping begitu. Karena kalau sendiri budgetnya pasti akan bengkak. Berbicara mengenai budget ini kira-kira berapa yang harus dipersiapkan sih Mbak kalau misalkan untuk kita fokusnya berlibur di dalam negeri dulu di domestik. Ini minimalnya harus punya berapa dan bisa nggak Mbak dikasih tips dan triknya gitu untuk mengatur budget misalkan berapa persen untuk transportasi, penginapan gitu. Iya, jadi kalau misalnya kita mau traveling itu ya, balik lagi kita mau grup atau mau solo ataupun ikut trip gitu ya. Nah kalau misalnya kita ikut trip itu kita kan biasanya cuma tinggal bayar berapa biayanya, kita duduk manis gitu ya. Tapi kalau misalnya kita barengan keluarga, kita harus mempertimbangkan satu transportasinya melalui darat, udara. Kemudian yang mempengaruhi budget itu juga adalah penginapan. Jadi penginapannya itu kita mau di mungkin di hotel bintang 5, bintang 4, bintang 3 atau di homestay begitu, itu juga akan mempengaruhi dan itu perlu didiskusikan gitu. Jadi misalnya bareng teman-teman kita oke nggak kita menginap di sini atau harus hotel seperti apa. Kemudian yang kedua paling mempengaruhi adalah makan ya, makan di selama perjalanan dan retribusi biasanya ke lokasi-lokasi wisata. Udah pasti biasanya itu ada bayaran tiket gitu kan, kemudian ada bayaran untuk pemandu wisatanya atau fasilitas-fasilitas yang kita pakai gitu, atau mau snorkeling atau mau diving, tentu itu ada biaya-biayanya gitu. Seperti masuk Taman Nasional gitu ada biayanya untuk tiket dan lain-lain. Itu yang harus kita pertimbangkan gitu. Nah, untuk mungkin di akhir tahun ini kan pasti kan costnya kita mungkin book travel mungkin sudah mahal. Ada nggak sih jenjang waktunya mungkin 6 bulan sebelum akhir tahun atau nggak mungkin setahun sebelumnya agar mungkin bisa lebih murah ya? Tiketnya. Iya benar. Jadi kalau memang para pejalan ya yang sudah sering melakukan perjalanan itu udah sering hunting tiket, apalagi ada promo-promo begitu ya. Jadi jauh-jauh hari itu udah ngintip-ngintip tiket dulu gitu ya. Ini saya mau misalnya mau ke Gorontalo, saya akan cari-cari nih tiket ke Gorontalo, kemudian ada promo biasanya kan akhir tahun atau tanggal-tanggal cantik biasanya tuh ada promo gitu. Jadi harus rajin-rajin sih memantau
situs-situs yang memberikan promo, dan itu memang kalau kita beli tiket jauh hari jatuhnya jauh lebih murah. Nah, untuk mungkin di ibu kota atau mungkin sekitarnya nih, untuk tempat yang bisa kita kunjungi itu di mana, Mbak? Selain mall ya, karena pasti kan orang kita tuh pengennya yang dingin, atau mungkin ada area ada tempat-tempat yang lain mungkin terbuka. Sekarang sudah ada Taman Mini Indonesia Indah, itu wahananya itu baru-baru, udah bagus-bagus. Selain TMI di mana, Mbak? Benar-benar, apalagi Taman Mini baru revitalisasi ya, jadi suasananya udah berbeda lah, udah jauh lebih bagus. Nah, kalau di Jakarta itu selain dari ke mall ya, ibaratnya seperti yang saya katakan tadi, mau jalan-jalan ke pulau itu, ya itu Kepulauan Seribu ya, itu salah satu pilihan untuk agak jauh dari Jakarta gitu ya. Dan kemudian juga sekarang banyak spot-spot misalnya heritage di Kota Tua gitu ya. Kota Tua juga sekarang udah indah banget, dan itu menurut saya itu tempat hiburan yang sangat ramah untuk keluarga, anak-anak dan orang tua gitu ya. Di daerah Kota Tua kita bisa menyaksikan sejarah juga gitu kan, dan kadang ada atraksi-atraksi begitu. Dan itu banyak jembatan-jembatan ataupun apa ya, seperti view untuk melihat kota Jakarta malam hari. Indah banget ya, itu daerah Sudirman, di daerah Tamrin itu menjadi salah satu objek wisata juga yang seru di Jakarta gitu. Oke, tapi Mbak Raya ini mengingat udah mau akhir tahun, otomatis antusias warga kan pengennya nih liburan nih, tapi pemerintah juga sempat mengimbau bahwa para warga ini jangan sampai terkena COVID-19 lagi, karena angkanya ini makin lama ini makin tinggi. Nah, kalau menurut Mbak Rai ini bagaimana sih kita sebagai warga yang ingin berwisata, ingin have fun, tapi juga tetap nih menjaga kesehatannya ini, kalau menurut Mbak Rai ini seperti apa harusnya? Iya benar. Jadi walaupun beberapa mungkin 1 tahun belakangan ya COVID dinyatakan udah menurun, jadi sebenarnya jangan langsung terlena gitu ya. Jadi kita tetap harus waspada, protokoler lah istilahnya ya, protokol kesehatan. Salah satunya rajin cuci tangan, dan misalnya di pesawat atau di bis atau di kereta api sebaiknya menggunakan masker. Dan bagi yang mungkin agak batuk, agak pilek atau segala macam itu mungkin sadar diri untuk menjaga agar tidak menularkan ke orang lain gitu ya. Jadi tetap gunakan masker di tempat-tempat keramaian, tetap jaga jarak, kalau tidak bisa terlalu jauh gitu, tetap kita jaga jarak. Dan yang penting adalah cuci tangan sebelum makan gitu. Walaupun nggak sebelum makan doang, tapi harus rajin cuci tangan gitu. Karena orang kita tuh suka kalau senang makan tuh pakai tangan ya, nggak suka pakai sendok sama garpu ya. Apalagi makan nasi padang ya. Nah, itu dia yang jadi lapar nih Mbak nih. Mbak, kalau tadi kan protokol kesehatan juga mungkin destinasi di dalam negeri. Kalau seandainya di luar negeri, ini tadi sempat kita juga sampaikan yang jadi favorit itu adalah Jepang ya. Karena mungkin sekarang lagi musim salju juga, orang pengen foto dengan salju, kayak seru banget ya. Kemana nih Mbak kira-kira? Selain Jepang, Mbak. Iya ya benar. Jadi untuk negara 4 musim ini sekarang udah mau masuk winter ya gitu. Jadi memang bagi kita negara tropis nih ya, melihat salju itu menjadi kemewahan sendiri, sangat diidamkan gitu ya. Jadi memang benar Jepang menjadi salah satu destinasi yang juga ramah untuk anak, orang tua ya, tidak terlalu sulit untuk kita jalani gitu ya. Ataupun mungkin ke daerah negara-negara tetangga gitu ya, yang Malaysia atau Singapura, atau mungkin pencinta alam mungkin bisa ke Nepal gitu ya. Dan bahkan Rusia sekarang sudah membuka untuk turis ya. Rusia aman nggak sih Mbak, Rusia saya terakhir 2018 ke sana. Waduh, kan sekarang lagi konflik tuh sama Ukraine tuh Mbak, tapi gimana tuh? Iya benar, waktu perang itu setelah perang ataupun saat ini gitu ya. Saya belum sana lagi, tapi dengar kabar itu Rusia sudah membuka untuk turis gitu. Dan yang paling unik sebenarnya adalah Iran gitu ya. Kenapa unik ya Mbak? Iya, kenapa uniknya di Iran Mbak? Nah, Iran ini adalah objek wisata yang mungkin di dalam pemikiran kita adalah Iran tuh perang Iran-Irak gitu ya. Jadi konotasinya itu tidak aman. Ternyata gitu ya, saya udah kali ke sana gitu ya. Itu sangat ramah ya, sangat ramah, dan mereka sangat senang kalau kita tahu dari Indonesia itu mereka akan senang sekali gitu ya.
dan akan mengajak kita berfoto. Terima kasih sudah mengunjungi negara kami begitu. Iran juga menjadi salah satu alternatif untuk kunjungan liburan gitu. Tapi aman nggak sih Mbak kalau di Iran gitu? Ya, baru Aman. dengar kabar nih. Itu baru 1 minggu yang lalu udah bebas visa masuk Iran sekarang. Wah, informasi baru Iya, nih. iya, Iran iya, bebas iya. visa. Mungkin nanti libur Natal Togi bisa ke Iran. Nah, itu dia ya. Mungkin jadi. Tapi mungkin akan pilih ke tempat-tempat yang lain. Mungkin Afrika. Aku lebih suka ke Afrika, Mbak. Jadi memang karena memang aku juga suka foto, aku lebih suka nature gitu. Eksotis ya, melihat Iya, binatang. eksotis ke pantai Ke gitu ya. Baik. Bener banget. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Mbak Rayani Muharamah, travel photographer sudah sharing Yes. bersama kita dan semoga ini di libur akhir tahun ini Mbak Rayani bisa mengoleksi foto-fotonya di lokasi yang belum pernah didatangi sama Mbak Amin, Rayani. amin. Terima kasih banyak Mbak Rayani. Salam sehat, Mbak. Selamat berlibur. Terima kasih. Terima kasih.